sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau bernyanyi bagi Dia selamanya. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau bernyanyi bagi Dia selamanya. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya dengan segenap hati. Ku mau bernyanyi bagi Dia selamanya. Indah, oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku. Selamat dari sakit. Kembali lagi di Power of Worship. Wah, kali ini kita mau seru-seruan bareng, kita mau sembah Tuhan bareng. Tapi sebelum itu, yuk disingkirin dulu yuk. Makannya mungkin, atau sedang main game. Berhenti dulu, kita mau menyembah Tuhan. Tapi kita mau berikan sikap posisi yang terbaik buat Tuhan. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kasih saja kita sama-sama sembah Tuhan ya. Kita mau nyanyi, kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah segalanya buat kami. Tuhan Yesus, Kaulah Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Kau sangat berarti bagiku. Kak Devi ajak adik-adik nyanyikan lagu ini bersama-sama. Pengorbananmu Keluar dari dalam hati kalian adik-adik. Yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. pengorbananmu Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, kami ingin mencintai Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan, inilah pujian syukur kami Tuhan, kami hadapkan kepada Engkau Tuhan. Biar Tuhan dari lagu ini Tuhan Tuhan Yesus, bisa menunjukkan berapa besar cinta kami kepada Engkau. Tuhan, Kau sangat berarti bagiku. Buat kami Tuhan, pengorbananmu di kayu salib Tuhan, yang menyelamatkan kami
salib Tuhan yang memberikan kami keselamatan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Hanya pengorbananmu Tuhan yang bisa menyelamatkan kami Tuhan, yang memberiku keselamatan. Sama-sama ya semua yang angkat tangannya. Tuhan Yesus, Ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, ku cinta. Kami sangat mengasihimu Tuhan, lebih dalam, dari apa lebih dalam lagi. Kami mengasihimu Tuhan. Tuhan Yesus, Kami mencintaimu cinta Kau dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Katakan lebih lembut lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Hati-hati bahwa kita mencintainya. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, Tuhan ini cerita cinta. Kami mengasihimu lebih dalam lagi. Kami mengasihimu Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap kuatku. Dengan segenap kuatku. Ya syukur. Yuk sama-sama kita mau berterima kasih. Kita mau serukan. Biar lagu-lagu ini Tuhan menyenangkan hatimu Tuhan. Kau yang mengerti Tuhan hati kami satu persatu Tuhan. Ya, dari lagu ini Tuhan. I love you, Lord. This is my love song. This is my love song. This is my love
Him in spirit and truth. I will worship Him. I will worship Him with all my heart. Jadi sama-sama kita katakan, I love Jesus. I love Jesus. I love you, Lord. I love Jesus. forever and ever. Dari dalam hati kita katakan, I love you, Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus forever and ever. I love Deklarasikan hati-hati cintamu ke Tuhan. Jesus. Sama-sama kita katakan, I love you, Jesus. Keluar dari dalam hati kita katakan, yes Lord, I love you. I love Jesus forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Sama-sama ungkapkan rasa cintamu tuh untuk Tuhan adik-adik. Deklarasikan lagu ini. Forever and ever. Terima kasih Tuhan. Biarlah penyembahan kami Tuhan hari ini Tuhan naik di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah bukan hanya sekedar di mulut Tuhan, tapi benar-benar keluar dari dalam hati kami mengatakan I love you Jesus. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah dari awal sampai akhirnya Tuhan Kau yang berkenan hadir Tuhan. Kau hadir dan menjamah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Amin. Kau hadir Tuhan pada waktu Tuhan anak-anak melihat menonton ibadah online hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami minta turunkan hikmat-Mu Tuhan, blessing-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga berkati Tuhan keluarga mereka Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau berikan kami telinga seorang murid Tuhan untuk mendengarkan Tuhan setiap perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hati-hati yang siap, sama-sama kita katakan. Amin. Dapat kupon? Saya. Hah? Saya. Coba angkat tangan yang sudah dapat kupon. Hah? Wah banyak ya. Banyak sekali. Coba. Hah? Belum punya. Coba angkat tangan yang tinggi lagi. Angkat tangan yang tinggi yang sudah dapat kupon. Belum, Bibi juga belum. Bibi juga. Coba angkat tangan lagi. Ya, betul-betul. Kakak mau lihat nih, mau tanya nih. Siapa yang dapat kuponnya 1? Siapa yang dapat kuponnya 2? Siapa yang belum dapat kupon? Nah, adik-adik kakak mau tanya nih. Siapa nih? Aku pengen ngasih kupon ke temanku. Ada? Hah? Ada nggak yang pengen ngasih kupon ke temennya? Saya. Hah? Mau? Coba
Yang belum angkat dapat kupon. Pak, aku belum punya. Juga kamu mau kasih cake ke temenmu yang mana ya? Yang angkat tangan itu. Hah? Tuh, bilang apa nih? Iya. Kamu mau kasih ke siapa? Kamu mau kasih ke siapa? Temenmu yang ya. Udah kasih? Nih, Ya, kasih. aku udah bisa. Udah punya kupon. Sudah enggak punya. Oh, sudah enggak punya kupon ya. Oke. Siapa lagi ya yang mau dikasih ya? Oh, kamu sudah mau ngasih? Iya. Coba. Temenmu mana yang tadi belum dapat angkat tangan? Yang belum dapat? Yang belum dapat? Iya. Shalom. Ya, anak-anak sekarang sapa teman-teman yang ada di rumah. Shalom. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Yuk, ini ada teman-teman kalian yang ada di studio. Sekarang perkenalkan, namanya siapa? Yoel, Ya, ini siapa namanya? nama saya Onisimus. Nah, yang baju biru muda siapa namanya? Ya, Yokana. Nah, adik-adik, sekarang di depan kita ya, ini ada 3 mangkok. Ada yang berwarna merah, kuning, dan biru. Dan di dalam mangkok ini ada cerita firman Tuhan. Oh iya, Kak Vivi lupa. Kak Vivi mau memberitahukan judul firman Tuhan hari ini adalah keberanian. Apa? Keberanian. Iya, keberanian. Nah, keberanian apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Berani apa? Seperti apa itu Kak berani? Oh ya, seperti apa ya? Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya cerita yang ada di dalam mangkok ini. Sekarang Yoel Bayu mau pilih warna apa? Biru. Oke, boleh diambil. Onisimus mau pilih warna apa? Merah. Oke. Apa? Yokana mau warna kuning? Iya. Boleh tukar kalau mau tukar? Enggak. Oke. Yuk. Nah, sekarang kita mau lihat apa ya? Warna apa yang ada di warna merah? Boleh dibuka? Nah, dan silakan membacanya. Ada anak perempuan yang berani berbicara kalau ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan orang sakit. Oh, kira-kira kamu tahu nggak? Itu anak itu namanya siapa? Ayo, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu? Gak ada tahu? Tidak. Kak Vivi juga gak tahu. Karena di Alkitab tidak diceritakan siapa namanya. Tapi perbuatannya yang mulia, yang berani, itu tercantum di Alkitab. Dicatat di dalam Alkitab. Jadi anak perempuan ini adalah termasuk pahlawan iman. Karena dia berani menyampaikan sesuatu tentang kebenaran bahwa ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan orang sakit. Mau dengar ceritanya? Mau dong. Oke, sekarang dengarkan ya. Ada seorang panglima tentara kerajaan Aram yang bernama Naaman. Nah, dia sangat disayangi oleh raja, ya. Tapi suatu hari Naaman ini sakit kusta. Kulitnya penuh dengan kusta dan membuat istri Naaman sedih. Di rumah Naaman
tinggal seorang anak perempuan, orang Ibrani. Dia bukan orang Aram. Dia mendengar bahwa Naaman sedang sakit, kemudian dia memberanikan diri untuk berbicara kepada istri Naaman bahwa ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan sakit, terutama sakit kusta nih, sakit Naaman. Kemudian istrinya berbicara kepada Naaman, dan Naaman pergi ke pimpinannya, ke tuannya, dan berkata bahwa dia akan pergi ke Israel untuk bertemu dengan seorang nabi itu. Dan tuannya itu memberikan surat supaya Naaman pergi ke Israel untuk mendapatkan kesembuhan. Dan Naaman pergi dengan pasukannya. Dia membawa macam-macam barang ya untuk dipersembahkan pada Raja Israel. Sampai di sana Raja Israel membaca suratnya dan dia langsung mengoyakkan bajunya. Langsung dia marah. Loh, apakah aku dapat membuat orang itu mati atau menyembuhkan? Kenapa engkau datang kepadaku? Ada seorang nabi itu yang disebut oleh anak perempuan itu, yaitu Nabi Elisa. Dia mendengar dan dia menyuruh Naaman untuk datang kepada dia. Dan Naaman dan pasukannya datang ke rumahnya nabi itu. Sampai di depan rumahnya nabi itu, dia ketok pintu dan yang membukakan bukan Nabi Elia, tapi siapa? Pegawainya. Dan pegawainya berkata seperti ini, "Tuanku, kamu harus mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali." Kemudian Naaman sedih, marah. Karena apa? Karena bukan Nabi Elia yang menjumpai dia, tapi hanya pegawainya. Kemudian dan Naaman marah juga. Kenapa harus mandi di Sungai Yordan yang kotor, yang jorok? Emangnya di negeri Aram tidak ada sungai yang lebih baik? Tapi dia mempunyai pegawai, prajurit yang hebat, yang juga berani. Dia berkata gini, "Tuanku, kalau misalkan kamu disuruh melakukan yang lebih berat, akan kamu lakukan toh?" "Iya." Nah sekarang hanya disuruh mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kenapa kamu tidak mau mandi? Lalu dia pikir, iya ya, bukankah ini mudah? Mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kemudian Naaman mulai masuk ke Sungai Yordan dan dia mulai mandi. 1 kali ditenggelamkan tubuhnya, masuk lagi, keluar lagi. Dan dia tanya, apakah sudah sembuh? Belum. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, berapa kali? 7 kali. Sampai 7 kali. Dan akhirnya Naaman menjadi sembuh. Nah, coba bayangin. Kalau anak perempuan Israel tadi tidak berani berbicara kepada istri Naaman, apakah Naaman dapat disembuhkan? Tidak. Nah, tapi karena keberaniannya, dia berani berbicara kepada istri Naaman. Siapa istri Naaman itu? Itu adalah nyonyanya. Ya, nyonyanya dari anak perempuan ini tadi. Dia bertuannya. Dia berkata, ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan sakit. Sehingga Naaman dapat disembuhkan. Sekarang kalian mau seperti anak perempuan itu yang berani berkata
Misalkan ada orang sakit. Pak atau Bu, ada seorang hamba Tuhan yang dapat menyembuhkan Bapak atau Ibu yang sedang sakit. Berani? Berani. Berani, oke. Mulai hari ini kita berani menyampaikan kebenaran. Menyampaikan bahwa bukan hanya hamba Tuhan yang dapat menyembuhkan. Tapi siapa? Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan semua orang yang sakit. Sekarang Kak Mangkok Biru apa ceritanya? Oh, kalian ingin tahu? Coba buka dulu. Apa isi dari mangkok biru? Dan silakan membaca. Ada seorang anak yang berani memberi bekal makanan untuk orang lain. Ada seorang anak yang berani memberikan bekal ya makanannya untuk orang lain. Wah, kalian berani enggak nih? Berani. Kalian pernah diberi bekal kan kalau sekolah? Iya kan? Lalu ada temanmu yang tidak membawa bekal. Tapi temanmu itu lapar. Nah, maukah kamu berbagi dengan temanmu? Mau? Mau. Wah, anak hebat kalau gitu ya. Yuk. Ini cerita mungkin kalian sudah sering mendengarkan. Ada seorang anak. Dia diberi bekal oleh ibunya. Lalu waktu itu ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya sedang ada di sebuah tempat di bukit dan anak itu ada di sana. Lalu Tuhan Yesus berkata seperti ini. Ayo sekarang cari makan, beri orang banyak ini makan. Kemudian muridnya Tuhan Yesus bingung. Loh, aku harus cari makan di mana nih? Berapa banyak uang yang dikeluarkan ya? Dan ada seorang anak yang mendengar bahwa muridnya Tuhan Yesus itu mencari makanan. Lalu dia memberikan makanannya. Pak, ini Pak, saya ada makanan. Lalu dilihat, loh kok cuma segini? Apa cukup makanannya? Kemudian, tapi muridnya Tuhan Yesus, yaudah, tidak apa-apa. Dibawalah makanan ini tadi ke Tuhan Yesus. Guru, ini ada makanan, tapi cuma sedikit segini. Lalu sama Tuhan Yesus diterima makanannya. Kemudian diangkat dan dia mengucapkan berkat. Ya, diberkati makanan ini, lalu dipotong-potong rotinya dan dibagi-bagikan ke muridnya. Untuk apa? Untuk dibagikan pada orang banyak. Begitu juga dengan ikannya. Kemudian orang banyak jadi bisa makan. Sekarang siapa yang tahu? Cerita ini cerita apa? 5 roti dan 2 ikan. Pinter, Onesimus ya. 5 roti dan 2 ikan. Sang Kavi mau tanya, yang diberi makan berapa orang? 500. 5.000 laki-laki, belum yang perempuan dan anak-anak. Sekarang lagi, siapa yang tahu? Berapa sisanya? 12 bakul. Pinter, 12 bakul ya. Kalian tahu anak perempuan, anak perempuan, anak ini tadi. Dia seandainya tadi bersama, ini kan makananku, ini kan bekalku. Kenapa aku berikan kepada orang lain? Kira-kira bisa menjadi berkat enggak? Enggak. Loh, kalau enggak mau diberikan loh. Enggak. Untuk diri sendiri loh. Bisa enggak jadi berkat? Enggak. Tidak bisa. Tapi karena anak ini berkata, aku mau memberi. Dan Tuhan Yesus memberkati. Maka bisa menjadi Berkat. berkat. Kalian mau seperti anak
yang mau, rela, berkorban, berani memberikan bekalnya? Mau. Oke, kalian juga hebat. Anak-anak yang ada di rumah juga anak-anak juga mau memberikan atau mau berbagi dengan temanmu yang membutuhkan. Mungkin bisa makanan, juga mungkin bisa pakaian, mungkin bisa apa saja yang orang lain membutuhkan. Kak Vivi yakin, percaya kalian juga berani berbagi, berani menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang mangkok terakhir, yaitu mangkok kuning. Wah, apa ceritanya, Kak? Ya, kalian pasti belum tahu ceritanya. Emangnya ceritanya tidak ada di dalam Alkitab? Loh, pasti ada dong. Penasaran ya? Iya. Yuk, kita buka dulu. Nah, kamu buka dan kamu baca. Apa itu beritanya? Ada seorang kemenakan yang berani memberitahukan kalau ada komplotan yang ingin membunuh pamannya. Oh, ada seorang kemenakan yang berani ya memberitahukan bahwa ada komplotan. Tahu komplotan? Komplotan itu sekelompok orang ya yang ingin membunuh pamannya. Nah, ya. Bagaimana ceritanya? Ayo dengerin. Yang dimaksud pamannya itu tadi adalah Bapak Paulus. Dia seorang penginjil. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Dan ada orang-orang Yahudi yang tidak senang kalau Bapak Paulus ini memberitakan Injil. Kemudian dia bersekongkol. Dia berbicara. Dia ngomong bisik-bisik. Bagaimana kalau Bapak Paulus ini dibunuh saja? Sebenarnya iya. Mereka enggak sedikit. Mereka ada 40 orang. Nah, lalu Bapak Paulus dibawa ke penjara. Di penjara pun dia masih ingin membunuh Bapak Paulus. Kemudian mereka mulai merencanakan rencana jahatnya. Waktu mereka merencanakan rencana jahatnya, ada kemenakannya Bapak Paulus mendengar pembicaraannya orang-orang yang ingin membunuh pamannya. Kemudian dia agak takut nih sebetulnya. Karena apa? Orang-orang Yahudi itu banyak. Ada 40 orang. Tapi dia berani. Dia mulai pergi. Dia lari. Dia pergi kemana? Ke penjara. Di mana pamannya sedang di penjara. Sampai di sana dia juga takut lagi. Di sana tentaranya gede-gede. Ya enggak? Dia lalu ngomong, ingin ketemu dengan pamannya yang bernama Bapak Paulus. Akhirnya disampaikan apa rencana dari orang-orang Yahudi itu. Lalu Bapak Paulus mulai menyuruh kemenakannya itu pergi ke perwira. Dan dengan perwira itu disampaikannya lagi. Dan juga perwira ini mengajak kemenakannya itu kepada siapa? Kepada pemimpinnya lagi. Dan pemimpinnya mengetahui bahwa Bapak Paulus ini sedang terancam. Karena ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kemudian malam-malam Bapak Paulus dipindahkan ke tempat yang aman. Sehingga keesokan harinya 40 orang ini kecewa. Dia tidak menjumpai Bapak Paulus. Nah, lalu berarti Bapak Paulus terselamatkan. Tidak jadi dibunuh.
dibunuh. Coba tadi bayangin lagi ya. Kalau kemenakannya tadi itu tidak berani untuk berbicara. Bisa jadi Pak Paulus dibunuh. Kemudian Bapak Paulus tidak bisa memberitakan Injil lagi. Ya kan? Tapi karena keberanian. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ada 3 contoh pahlawan iman. Bukan orang besar, tapi anak. Yang pertama siapa tadi? Anak perempuan. Lalu seorang anak yang berani memberikan bekalnya untuk orang lain. Lalu yang ketiga yaitu kemenakannya Bapak Paulus. Meskipun masih kecil, tapi dia berani. Meskipun masih muda, tapi dia berani untuk melakukan kebenaran, untuk menyelamatkan orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apakah adik-adik juga berani melakukan hal yang sama atau hal yang lebih lagi luar biasa seperti contoh 3 firman Tuhan ini? Kak Vivi percaya kalian juga berani. Nah, Kak Vivi mempunyai uang Joel Kids. Nah, siapa yang mau uang Joel Kids? Oke. Kalau mau sekarang kalian lakukan challenge-nya dari Kak Vivi ya. Challenge-nya adalah kalian ekspresikan wajah kalian dan juga ngomong ya tentang cerita tadi. Kalau Onesimus tentang anak perempuan yang berani ngomong dengan tuannya ya. Kalau Yoel Bayu tentang apa? 5 roti dan 2 ikan. Anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Kalau Yokana tentang kemenakannya Bapak Paulus. Yuk sekarang Onesimus dulu. Ekspresinya bagaimana? Aku berbicara tidak ya, kalau ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan orang sakit. Berbicara atau tidak? Berbicara, tidak berbicara, tidak berbicara. Aku harus berbicara kepada istrinya Naaman. Oke. Bagus sekali. Sekarang gantian Yoel Bayu. Aku punya bekal dari ibuku. Aku dengar bapak itu lagi mencari makanan. Enaknya diberikan atau tidak ya? Ya udah, aku berikan saja. Pak, ini ada bekal. Ya, hebat. Sekarang Yokanan. Ada komplotan yang membunuh Bapak Paulus dan bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum. Aku memberitakan ini kepada Bapak Paulus yang dipenjara atau tidak ya? Kalau tidak dibilangin, Bapak Paulus kasihan bisa mati. Ya udahlah, aku berani untuk memberitakan apa yang mereka rencanakan ke dalam penjara dan berbicara kepada Bapak Paulus. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari Alkitab. Contoh yang luar biasa sekali tentang keberanian. Kak Vivi juga teman-temanmu yang di sini percaya kalian juga pasti akan menjadi pelaku firman. Berani karena kalian mau dipakai oleh Tuhan Yesus
untuk melakukan perkara yang besar. Nah, kita akan selesai firman ini. Kak Vivi akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Beri kami karakter yang berani untuk melakukan perkara yang besar. Berani karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak maupun yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman, perkenalkan aku adalah Prayer Girl. Hari ini aku akan menemani kalian untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Hari ini Prayer Girl tidak sendirian loh, ada teman Prayer Girl yang akan menemani berdoa loh. Yuk. Shalom. Hari ini kita mau berdoa bagi bangsa Indonesia yuk. Semuanya angkat tangan. Kita mau sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua dan dituntaskan. Kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanku Bapa, sampai miliaran jiwa. Tuhan kau untuk bangsa Indonesia, berbangsa Indonesia lindungi Tuhan. Tidak ada bencana alam, tidak ada banjir, dan tidak ada virus baru yang masuk ke bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kau lindungi bangsa Indonesia biar bangsa Indonesia tidak akan kena banjir dan tidak akan kena tsunami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus soleh, amin. Kami diangkat di awan-awan. Dan Tuhan kami juga untuk presiden kami, biar presiden kami diberi kekuatan dan kesehatan, dan kau memberi presiden apa yang diucapkan menjadi benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Yesus ya. Tuhan kami doa untuk Semarang ya Tuhan, untuk kota Semarang tidak terjadi banjir ya Tuhan, dan tidak terjadi tsunami yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau lindungi kota Semarang biar kota Semarang dipenuhi salam dan damai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saja, amin. Penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami
cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa, sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua dan dituntaskan, kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan. Tuhan, kami berdoa untuk pendeta ya Tuhan, biar siapa yang dikotahi menjadi benar ya Tuhan, dan pendeta itu tahu dan percaya pada Tuhan ya Tuhan, tidak membohong-bohongi Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus amin. Bapa, doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa, doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa. Semua yang sepakat katakan amin. Tetap berdoa dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dah. Lagunya Joel Kids keren-keren ya. Klipnya juga. This is my favorite songs. Wait, what happened? Oh, aku tahu sekarang. Karena sudah waktunya aku untuk menyapa adik-adik Joel Kids. Shalom Joel Kids. Kita ketemu lagi ya. Masih ingat namaku? Yes, kalian semua benar. Namaku adalah Vincent. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Are you ready guys? Heli sedang live di IG-nya. Aku lihat sebentar ya. Sudah cerita Heli terlalu alay. Loh. Kok jadinya bohong? Wah, nggak bener nih. Joel Kids, kalau begini, aku kasih tahu Heli apa enggak ya? Tapi nanti kalau aku tegur dia malah marah sama aku. Dan nggak mau berteman sama aku lagi. Gimana dong? Joel Kids, apa yang harus aku lakukan? Coba aku pakai 30 Band of Truth. Asik, aku dapat jawabannya. Joel Kids, kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 3 ayat 12. Bunyinya, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Coba kita baca sekali lagi ya. 2 Korintus 3 ayat 12. Bunyinya, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Pengharapan? Apa ya pengharapanku? Aku tahu. Aku berharap ketika Heli live, dia menceritakan sebuah kebenaran, bukan yang dibuat-buat, supaya Heli tidak sampai berbohong, karena itu kan dosa. Dan aku tidak ingin dia berbuat dosa. Buat pengharapan. Dan berarti selanjutnya apa ya Joel Kids? Kita baca sama-sama ya. Maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Oke,
Sekarang aku harus berani bertindak menegur Eli supaya dia terselamatkan. Joel Kids, kita harus berani mengingatkannya demi kebaikan teman kita ya. Sekarang aku mau telepon Eli dulu supaya dia tidak berbuat kesalahan lagi. Sekarang kita sudah ada di penghujung kebaktian online Joel Kids. Kak Vivi akan berdoa buat kalian. Kalian boleh angkat tangan kalian. Kita akan terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati anak-anak Joel Kids dimanapun mereka berada. Mereka adalah anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kami semua. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.